Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Masih dalam rangka persiapan tes P3K tahap yang kedua. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan fokus membahas ke materi pencernaan manusia. Nanti di akhir video akan ada latihan soal sekaligus pembahasan tentang materi ini ya. Karena materi ini tentang pencernaan manusia kemarin menurut info yang mengikuti tes P3K tahap 1 itu muncul soal tentang pencernaan makanan. Nah, tapi sebelumnya di awal nanti akan saya berikan dulu rangkuman materi atau gambaran umum mengenai pencernaan makanan pada manusia. Oke, langsung saja ke materi ya teman-teman. Jadi secara umum atau secara garis besar, proses pencernaan manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Mari kita baca satu persatu. Yang pertama, proses pencernaan mekanik, yaitu proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, kemudian menghancurkan, dan juga meremas makanan. Nah, pencernaan mekanik ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Jadi kata kuncinya ada di sini Bapak Ibu. Gerakan-gerakan mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Supaya makanan yang kita makan tadi berubah ukuran menjadi lebih kecil. Dan ciri lainnya pada pencernaan mekanik ini tidak dibantu oleh enzim. Jadi hanya melalui gerakan-gerakan saja, mengunyah, menelan, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, proses pencernaan kimiawi. Nah, itu proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Saya garis bawahi. Nah, pencernaan kimiawi ini bertujuan mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Jadi pada pencernaan mekanik tadi, makanan diubah menjadi lebih kecil ukurannya. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi mengubah makanan yang kecil-kecil tadi menjadi makanan yang atau dalam bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Begitu ya. Nah, langsung saja kita lanjut ke sub materi selanjutnya, yaitu tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Jadi mulut ini bisa dikatakan sebagai gerbang utama dalam proses pencernaan kita. Karena mulut ini adalah tempat pertama makanan masuk ke tubuh kita. Nah, di dalam mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Saya garis bawah ya, di mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik oleh gigi, yaitu dengan dihancurkan oleh gigi ya, makanannya tadi menjadi ukuran yang lebih kecil. Selain itu juga di dalam mulut makanan dicerna secara kimiawi juga dengan bantuan enzim amilase. Nah, enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah yang menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Selain itu, di mulut juga ada lidah yang gunanya mengaduk makanan sehingga makanan tadi bisa bercampur dengan enzim amilase. Oke, lanjut ke organ yang kedua, yaitu kerongkongan. Nah, makanan yang dari mulut tadi setelah ditelan dari mulut dan dikunyah, itu kemudian makanan masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Nah, saya garis bawahi ya Bapak Ibu atau teman-teman, yaitu gerakan peristaltik. Jadi di kerongkongan ini terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu melalui gerakan peristaltik ini, yaitu gerakan meremas-remas makanan yang mendorong menuju lambung. Oke. Organ yang ketiga yaitu lambung. Nah, di lambung ini terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim. Enzim apa saja yang ada, yaitu yang pertama ada pepsin. Nah, pepsin ini berfungsi memecah protein menjadi pepton. Yang kedua yaitu asam klorida atau HCl. Ini berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan. Jadi ini seringkali muncul ya soal tentang manfaat atau fungsi asam klorida
yaitu untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan. Kemudian organ yang selanjutnya yaitu pankreas, hati, empedu. Nah, penjelasannya adalah hati itu membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Sedangkan pankreas berfungsi untuk memperoleh pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Nah, kata kuncinya di sini ya, di cairan empedu yang digunakan atau diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Kemudian enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Kemudian kita lanjut ke organ yang selanjutnya, yaitu usus halus. Nah, usus halus ini merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Teman-teman bisa melihat di gambar yang sebelah kiri ini ya, letak usus halus. Nah, usus halus ini berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Jadi sangat panjang ya teman-teman ya. Nah, usus halus ini dibedakan menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Ketiganya ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, duodenum atau sering disebut juga dengan usus 12 jari. Itu berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Kemudian jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Nah, ini dia teman-teman kuncinya. Usus halus berarti kuncinya yaitu adalah untuk tempat penyerapan sari makanan. Jadi jika ada pertanyaan apa manfaat atau peran usus halus dalam sistem pencernaan, salah satunya adalah tempat penyerapan sari makanan. Dan lanjut ke usus besar. Nah, usus besar ini adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh akan diteruskan ke usus besar. Jadi tadi kan sari-sari makanan itu diserap di usus halus. Nah, makanan yang tidak bisa dicerna atau tidak bisa diserap oleh tubuh, sari-sari makanannya dia akan diteruskan ke usus besar. Di usus besar nanti akan terjadi penyerapan kembali air dan zat sisa makanan. Selain itu, usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Jadi sari makanan ya yang sudah diserap oleh usus halus tadi, ada sisa-sisanya yang tidak bisa diserap ataupun tidak bisa dicerna, itu akan diteruskan ke usus besar. Nah, di usus besar akan terjadi penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Nah, kemudian di usus besar ini juga terjadi pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Dan yang terakhir adalah anus. Nah, anus ini sudah tahu pasti teman-teman ya, yaitu berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Nah, itu tadi beberapa organ pencernaan yang ada di tubuh manusia. Nah, sekarang kita masuk ke materi tambahan, yaitu tentang gangguan sistem pencernaan. Ini gangguan ya maksudnya teman-teman ya, tipu. Gangguan sistem pencernaan. Nah, gangguan pada sistem pencernaan itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Bisa karena bakteri pada makanan, bisa juga karena stres, atau bahkan juga bisa karena infeksi. Contohnya adalah yang pertama, sariawan. Nah, sariawan ini disebabkan oleh luka tergigit, kekurangan vitamin C, dan lain-lain. Dan ada juga konstipasi atau sembelit. Itu yaitu suatu gangguan kesukaran dalam proses buang air besar. Yang diare yaitu feses yang sangat cair akibat peristaltik terlalu cepat. Jadi gerak peristaltiknya terlalu cepat sehingga menyebabkan feses cair. Kemudian apendisitis yaitu radang usus buntu, peritonitis, infeksi pada rongga perut, dan juga sirosis hati yaitu radang pada hati. Nah, sebenarnya masih banyak gangguan sistem pencernaan, ada MAH, ada yang lain juga ya. Itu nanti kita bahas sambil jalan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, gerakan peristaltik pada proses pencernaan terjadi di titik-titik. Nah, ini tadi materinya sudah ada di bagian awal ya teman-teman, di rangkuman materi. Jadi gerakan peristaltik
itu termasuk gerakan pencernaan makanan secara mekanik, terjadi di C ya teman-teman ya, di kerongkongan. Jadi di kerongkongan tadi makanan diremas dan didorong menuju ke lambung. Jadi yang betul adalah yang C. Nah, ini penjelasannya. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas yang mendorong makanan. Gerakan peristaltik ini berarti tanpa bantuan enzim. Nah, terjadi di kerongkongan. Oke, tidak ada masalah ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di dalam titik-titik. Tadi sudah dibahas juga. Jadi penyerapan sari-sari makanan itu terjadi di dalam B ya teman-teman ya, usus halus. Pertanyaan yang ketiga, urutan sistem pencernaan manusia yang benar adalah titik-titik. Teman-teman bisa menyaksikan gambar yang ada di rangkuman materi tadi. Gambar ini ya teman-teman ya. Jadi urutannya teman-teman bisa melihat di gambar. Sekarang kita lihat di soal. Yang pertama, yang A, usus besar, usus kecil, ini jelas salah ya, karena sistem pencernaan itu diawali dari gerbangnya yaitu mulut. Jadi yang A salah. Nah, sekarang kita lihat pilihan yang B, C, dan D. Yang B itu mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus. Ini juga salah. Harusnya usus halus dulu baru usus besar. Dan yang C, mulut, tenggorokan. Nah, ini tenggorokan juga salah. Bukan tenggorokan tapi kerongkongan ya teman-teman ya. Kemudian yang D, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Nah, yang paling tepat adalah yang D. Nah, lanjut. Getah lambung yang berfungsi menggumpalkan kasein pada air susu adalah titik-titik. Jadi getah lambung yang berfungsi menggumpalkan kasein pada air susu adalah yang betul adalah yang A teman-teman, renin. Jadi renin ini adalah enzim yang berfungsi menggumpalkan kasein pada air susu. Kita lanjut. Fungsi bagian sistem organ yang ditunjuk oleh tanda panah adalah titik-titik. A. Mengubah protein menjadi pepton. B. Mengubah provitamin A menjadi kasein. C. Merombak sel darah putih yang sudah rusak. D. Menghasilkan cairan empedu untuk mencerna lemak. Jadi organ yang ditunjukkan oleh panah ini adalah hati. Nah, salah satu fungsi hati tadi sudah dibahas di atas yaitu menghasilkan cairan empedu untuk mencerna lemak. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kadar air dalam sisa makanan diatur oleh titik-titik. Ini mungkin maksudnya bukan diatur ya teman, tapi diserap gitu ya. Bukan diatur ya, diserap maksudnya. Jadi kadar air dalam sisa makanan itu diserap oleh, tadi di atas juga sudah dibahas ya. Yang betul adalah yang C, diserap oleh usus besar. Nah, kalau usus halus itu tadi berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Jadi ini yang menyerap kembali sisa makanan yang masih mengandung air. Jadi air yang pada sisa makanan, atau maksudnya air yang masih tersisa di zat makanan atau sisa makanan yang tidak terserap oleh usus halus tadi diserap lagi di usus besar. Jadi saya ulangi, sari-sari makanan tadi kan diserap di usus halus. Kemudian ada sisa makanan yang tidak bisa dicerna atau tidak bisa diserap oleh usus halus akan lanjut ke usus besar. Nah, di usus besar ini akan terjadi penyerapan kembali kadar air dalam sisa makanan tadi. Begitu ya teman-teman ya, sudah ada gambaran. Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasan yang ada di atas tadi ya, penjelasan soal. Jadi kadar air ini yang mengatur atau yang menyerap kembali adalah usus besar. Oke. Lanjut, zat makanan yang dibutuhkan dalam pembentukan tulang antara lain. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman ya. Jadi yang dibutuhkan dalam pembentukan tulang adalah tentunya yang C, kalsium dan vitamin D. Yang C teman-teman. Lanjut,
yang bukan merupakan fungsi HT adalah titik-titik. A. Menghasilkan empedu, iya. Yang B. Menyimpan cadangan lemak, iya. C. Menyimpan glikogen, iya. Nah, yang kurang tepat adalah D. Menyimpan vitamin C, ya, bukan merupakan fungsi HT. Kemudian, nama bakteri yang membantu dalam proses yang terjadi di usus besar adalah titik-titik. Masih ingat ya teman-teman ya, di materi tadi, di usus besar ini terjadi pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang B. Lalu lanjut, gigi yang digunakan untuk memotong makanan adalah titik-titik. Nah, teman-teman perlu tahu dulu ini susunan struktur gigi dan juga fungsinya masing-masing ya. Jadi, teman-teman bisa melihat gambar di sebelah kiri ini, itu adalah susunan gigi yang ada pada manusia. Nah, dari macam-macam gigi ini memiliki peran atau fungsi yang berbeda-beda. Jadi untuk gigi seri itu fungsinya untuk menggigit, memotong, merobek, dan menahan makanan. Untuk gigi taring berfungsi merobek makanan karena gigi taring ini merupakan gigi yang paling tajam. Lalu yang selanjutnya ada gigi geraham. Gigi geraham ini berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan. Nah, kita kembali ke soal dulu. Gigi yang digunakan untuk memotong makanan. Kita lihat, untuk memotong makanan adalah gigi seri ya, yang B. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan tentang materi pencernaan manusia. Tentunya masih banyak lagi materi yang berkaitan dengan sistem pencernaan ini ya, tapi nanti kita akan bahas lagi sambil jalan. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan karena nanti akan ada sambungannya di part ketiga. Semoga teman-teman senantiasa diberi kemudahan dalam belajar dan nanti bisa siap menghadapi tes P3K tahap kedua bagi teman-teman yang kemarin belum lolos di tahap pertama. Nah, semoga teman-teman semua bisa lolos di tes P3K ini. Semoga di tahap 2 ini nanti teman-teman bisa langsung lolos passing grade dan juga lolos menjadi ASN jalur P3K. Nah, sekian dulu dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.